Lu tahu nggak ada ulama sekaligus pemimpin dari keturunan Rasulullah sebagai keturunan ke-38 yang berani memimpin sebuah bangsa melawan dominasi selama 37 tahun? Namanya Sayyid Ali Khamenei. Saat ini Teheran sedang berduka, kita akan bahas perjalanan hidupnya yang luar biasa. Ali Khamenei lahir tahun 1939 di Mashhad, sebuah kota suci di Iran. Dia bukan anak pejabat. Ayahnya adalah seorang ulama sederhana yang hidupnya sangat zuhud. Sejak kecil, Ali sudah terbiasa dengan aroma buku dan diskusi agama. Dia belajar di Qom, berguru pada banyak ulama besar, termasuk Ayatullah Khomeini. Di sanalah, benih-benih revolusi mulai tumbuh di kepalanya. Dia bukan cuma belajar ibadah. Gelar Sayyid di depan namanya bukan sekadar gelar biasa. Sayyid Ali Khamenei adalah keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Imam Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Silsilahnya bersambung melalui cucu Rasulullah Imam Husain, hingga ke Imam Ali Al-Asghar yang dikenal sebagai Sultan Ali bin Muhammad Baqir. Inilah alasan kenapa beliau selalu memakai sorban hitam, sebuah simbol kehormatan dalam tradisi Islam yang hanya boleh dikenakan oleh para keturunan langsung sang Nabi. Di era 60-an sampai 70-an, Iran di bawah kendali Syah yang didukung Barat. Khamenei muda adalah aktivis yang sangat vokal. Akibatnya, dia ditangkap berkali-kali oleh aparat setempat. Tapi saat menjalani hukumannya justru jadi madrasah buat dia. Di dalam sel, dia justru menghafal Al-Quran dan menulis banyak pemikiran tentang kemandirian Islam. Tahun 1979 revolusi pecah, dan Khamenei jadi salah satu pilar utama negara baru itu. Tahun 1981. Sebuah kejadian terjadi saat dia sedang berpidato di masjid. Khamenei selamat, tapi dia harus kehilangan fungsi tangan kanannya selamanya. Inilah alasan kenapa di setiap videonya, dia selalu menggunakan tangan kiri atau menyembunyikan tangan kanannya di balik jubah. Bagi rakyatnya, tangan itu adalah simbol kesetiaan yang tak terbeli. Pas Ayatullah Khomeini wafat tahun 1989, dunia ngira Iran bakal dalam kondisi buruk. Tapi majelis ulama justru milih Khamenei sebagai supreme leader. Saat itu, dia bahkan belum punya gelar Ayatollah senior, tapi konstitusi diubah demi dia. Selama 37 tahun memimpin, dia jadi otak di balik ketangguhan Iran. Menghadapi sanksi ekonomi paling berat di dunia, dia berhasil bikin negaranya mandiri di bidang sains dan militer. Tapi di balik sosoknya sebagai panglima, ada sisi lembut yang jarang diketahui. Khamenei adalah pencinta puisi dan sastra klasik. Dia fasih berbahasa Arab dan sering menghabiskan malam untuk berdiskusi dengan para penyair. Gaya hidupnya pun jauh dari mewah. Rumahnya tetap beralaskan karpet tua dan dipenuhi rak buku kusam. Dia membuktikan kalau kekuasaan tertinggi nggak harus berakhir dengan kemewahan istana. Pada 28 Februari 2026, di tengah tensi global yang memuncak, pemerintah Iran resmi mengumumkan wafatnya Ali Khamenei akibat serangan